Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kita tentu sering mendengar istilah qalqalah yang seringkali diterjemahkan dengan pantulan atau mantul. Sebenarnya tidak sembarangan mantul, dan pantulan itu pun juga ada aturannya. Bahkan mungkin definisi memantul atau pantulan rasanya kurang pas juga untuk mendefinisikan qalqalah itu sendiri. Seperti apa sih qalqalah itu? Qalqalah sebenarnya adalah proses bagaimana kita mengucapkan huruf bersukun dengan mempertemukan dua perangkat bicara, lalu kita lepaskan tanpa dipengaruhi oleh cara mengucapkan harokat, baik fathah atau kasrah ataupun dhammah. Jadi ketika mengucapkan qalqalah, tidak membuka mulut, tidak membulatkan bibir, tidak juga menurunkan rahang sebagaimana ketika kasrah. Nah, dalam keseharian kita mengucapkan qalqalah banyak yang kurang tepat. Di antaranya, orang membaca qalqalah dengan menambahkan hamzah secara tidak sengaja di akhir qalqalah itu. Misalnya saat mengucapkan kata ahad di ayat Qul huwallahu ahad, terbaca menjadi ahad, ahad, kita suara kita yang menutup, itu berarti menambah hamzah. Dan rasanya banyak yang menambahkan hamzah ini tanpa sengaja. Ini menambah huruf dalam kata-kata di Al-Quran. Jadi yang pertama, menambahkan hamzah. Yang kedua, mengucapkan qalqalah dengan kadar berlebihan, sehingga seperti memanjang mad. Misalnya membaca ahad, ini tidak boleh. Kenapa? Karena menambahkan alif setelahnya. Jadi qalqalah tidak boleh sepanjang itu. Ahad, langsung berhenti tanpa memutus suara di pita suara, yaitu menambah hamzah, juga tanpa memanjangkan kadar terlalu berlebihan. Ada pula yang mengucapkan qalqalah tapi seperti bertasydid. Jadi bunyinya gini, ahad, ahad. Suara yang sedikit terjeda ini menunjukkan bahwa huruf dal ini yang terakhir bertasydid. Padahal di kata ahad surah Al-Ikhlas itu tidak ada tasydidnya. Jadi tidak boleh mengucapkan ahad menjadi ahad. Ahad yang seperti terjeda berarti menambah huruf dalnya menjadi bertasydid. Ini tidak diperkenankan karena menambah huruf juga dalam Al-Quran. Jadi yang betul, yang benar ahad tanpa dijeda ahad. Atau kebalikan dari kesalahan ketiga tadi, yaitu menghilangkan huruf yang double, yang bertasydid. Yang harusnya bertasydid malah justru tidak bertasydid. Misalnya di surah Al-Masad atau surah Al-Lahab ayat pertama, itu kan watabba, ba-nya bertasydid. Nah, ketika kita wakafkan, maka huruf bertasydid itu kita sukunkan, yang terakhir bersukun, dan yang sebelumnya juga bersukun juga kan. Jadi bunyinya watab, namun terjadi salah baca watab. Watab ini berarti tidak bertasydid, berarti mengurangi huruf. Mengurangi huruf berarti mengubah kata. Mengubah kata kemungkinan maknanya menyimpang atau tidak memiliki makna. Jadi harusnya watab. Watab. Nah, ada jeda seperti jeda ini tapi tidak boleh terlalu lama. Jadi suara seperti jeda itu menunjukkan bahwa huruf qalqalah itu bertasydid. Namun yang harus diperhatikan jangan sampai terlalu lama. Misalnya mengucapkan qalqalahnya seperti ini. Watab, watab, sampai ada jeda suara tanpa suara. Ini namanya saktah dan tidak diperkenankan. Jadi bukan watab, bukan watab. Ini kesalahan yang kelima. Jadi itu beberapa kesalahan yang mungkin terjadi dalam keseharian kita. Yang tepat kalau tidak bertasydid, maka kita baca ahad, ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan bedakan ketika bertasydid dengan tidak bertasydid.
Yang tidak bertasydid, wa ma kasab. Wa ma kasab. Yang bertasydid, wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Demikian bahasan kita tentang seputar qalqalah dan juga beberapa kesalahan yang sering kali kita jumpai. Semoga bermanfaat dan kita terbebas dari bentuk kesalahan dalam baca Al-Quran. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.